siang. Ya, saya kayaknya udah 10 tahun lebih gak bicara sama youth. Oke. Tadi waktu kalian doa, Tuhan itu bilang begini. Sebetulnya yang Kaleo lakukan tadi sebetulnya apa yang mau saya lakukan nanti ya. Cuma udah dikerjain dulu. Cuma Tuhan tuh bilang begini, kalian harus mengerti satu hal. Ada gak dalam masa hidup kalian berkata begini, seharusnya aku mau melayani Tuhan, aku mau mencintai Tuhan. Tapi sampai satu titik, kenapa itu selalu hilang lagi? Yang saya mau sampaikan adalah engkau harus mengenali musuh. Itu kenapa kita memerlukan namanya peperangan rohani. Banyak orang berkata masuk misi, menginjil sudah cukup. Tapi mereka tidak pernah berurusan dengan setan yang mencoba menghalangi. Waktu saya siapkan ini sebetulnya saya tidak tahu apa yang tadi Pak Joshua sampaikan. Mempersiapkan sebuah generasi penerus. Ada satu ayat favorit saya, Mazmur 2. Mazmur 2 berkata, Tuhan yang melantik raja-rajanya. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, aku melantik mereka yang akil balik. Saya tidak pernah bicara ayat ini dari sisi akil balik. Sebagai pewaris yang siap dilantik sebagai raja. Tapi hari ini Tuhan berkata, aku mencari mereka yang akil balik. Yang siap dilantik sebagai raja. Waktu saya mempersiapkan acara ini, Tuhan tunjukkan saya 2 kelompok. Ada satu kelompok ya di utaranya Kanada. Mereka suku yang namanya Inuits. Ada satu masa di mana anak-anak perempuan, hampir semua anak perempuan pernah diperkosa. Dan masyarakat tidak peduli. Itu lazim, itu normal bagi mereka. Dan tidak pernah dibicarakan. Sampai satu hari, setiap bulan ada anak-anak muda belasan tahun gantung diri. Pohon dipenuhi dengan mayat-mayat yang gantung diri. Anak-anak muda. Akhirnya mereka berteriak sama Tuhan. Sampai kondisinya tanah tidak bisa menghasilkan apapun. Mereka hidup dari ikan, tidak ada ikan yang datang di laut mereka. Sudah dingin, beku, rumah mereka aja dari es. Tidak ada ikan, artinya tidak ada makanan. Anak-anak muda mati, artinya apa? Tidak ada generasi penerus. Tapi di sisi lain dari bumi ini, ada sebuah pulau yang bernama Fiji. Di Fiji ini anak-anak muda punya peran yang berbeda. Anak-anak belasan tahun memisahkan dirinya dari dunia. Dan berkata, Tuhan, aku mau hidup buat Tuhan. Mereka tinggalkan yang namanya pesta pora. Di mana desa demi desa kena kutuk. Dan itu namanya patung bisa tertawa. Karena memangsa begitu banyak desa demi desa, suku demi suku. Tapi tiba-tiba Tuhan melawat anak-anak muda. Belasan tahun mereka masuk ke hutan-hutan. Berdoa. Mereka teriak, Tuhan bebaskan suku kami. Bebaskan desa kami. Dan kalau saudara tahu, Fiji sempat mengalami lawatan yang begitu dahsyat. Sampai kepala-kepala pemerintah semua anak-anak Tuhan lahir baru. Ini salah satu pulau yang boleh dibilang yang berhasil di antara kepulauan Oseania. Hubnya adalah hub terbesar. Airport mereka, bandara mereka adalah bandara terbesar. Teramai. Untuk hari ini Tuhan bilang gini, ajari mereka untuk mengenali musuh. Ya. Untuk engkau bisa melihat musuh. Sehingga engkau bisa menaklukkan musuhmu. Hukum peperangan adalah begitu engkau mengenali musuhmu, engkau bisa melihat musuhmu, maka kemenangan di tanganmu.
Tapi kalau engkau tidak bisa melihat musuhmu, musuh bisa menipumu, musuh bisa menghabisi. Bahkan Alkitab berkata setan seperti singa yang menelan, mencari orang yang bisa ditelan. So saya mau berkata anak-anak muda, saya duduk di sini, saya terkagum. Saya bertobat, saya merasa tua di sini. Tapi Tuhan berkata, nak, kau harus belajar melihat musuhmu, kenali siapa musuhmu, dan habisi dia. Tanpa engkau menghabisi dia, dia sedang mengincar engkau untuk menelan engkau. Kenapa kita harus berperang, Bu? Ada hamba-hamba Tuhan yang berkata kepada saya, kenapa harus perang? Yesus sudah mati di salib dan menang. Ya, Yesus sudah mati di salib dan menang. Tapi jangan lupa, ya, kita lihat dulu Kejadian 3 ayat 15. Slide-nya mulai tunjukin ya, halaman. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Siapa yang berkata ini? Tuhan. Antara keturunanmu si ular dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dari awal, pada waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan taruh DNA Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Ada DNA Tuhan. Jadi jangan pernah berkata minder. Jangan pernah berkata aku siapa, aku tidak bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Karena DNA Tuhan ada dalam dirimu. Kata-kata ini muncul setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hari itu Tuhan menyatakan peperangan. Kalau ada hamba Tuhan yang berkata tidak perlu berperang karena Yesus sudah menang di kayu salib. Saya rasa perlu baca Alkitab lebih jelas. Dari Kejadian sampai Wahyu semua bicara peperangan. Peperangan melawan setan-setan di udara. Melawan penguasa-penguasa. Kenapa begitu banyak gereja tertidur dan tidak pernah bisa mengangkat senjatanya? Kenapa begitu banyak anak-anak muda yang kehilangan destininya? Kenapa begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menyangkal dan meninggalkan iman mereka? Karena mereka lupa yang namanya pernyataan perang dari sejak awal yang Tuhan Yesus sendiri nyatakan. Di sini dikatakan bahwa kita keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalanya, kepala si ular. Nanti mungkin ada waktu untuk membahas pemetaan. Tapi sekali lagi, peperangan. Kenali musuhmu. Yang kedua, incar kepalanya. Habisi kepalanya. Remukkan kepalanya. Karena itu kuasa yang Tuhan berikan kepada kalian. Tapi saya masih kecil, Bu. Saya masih anak-anak. Gak ada kata anak-anak. Karena dari Kejadian sampai Wahyu. Mau anak-anak, mau bayi, mau nenek-nenek. Tuhan tetap bilang engkau umatku, engkau pasukanku. Amin. Tuhan sedang mencari siapa yang bisa dia lantik sebagai raja. So, siapapun musuh yang kau hadapi, cari kepalanya. Lalu bikin apa, Bu? Nanti ya. Jangan puas hanya dengan kukunya kita potong. Jangan puas hanya dengan menebas tangannya. Tangan ditebas dia punya ekor. Ekor ditebas dia masih punya kepala. Masih punya cakar. Kalau kepala ditebas, kepala diremukkan, apa yang terjadi? Habis. Kepala fungsinya apa? Berpikir.
dari musuhmu, cari. Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan? Lanjut. Kenapa kita harus berperang? Kenapa kita harus pemetaan? Karena siapa yang mau lawatan tadi? Ya, ayat ini berkata gini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita mau lawatan, kita harus bebaskan dulu mereka yang membutakan. Siapa yang membutakan? Ilah zaman ini. Ada satu ilah yang saya mau bahas hari ini. Diloncat dulu beberapa halaman sampai halaman yang Belial. Ya, ada satu musuh yang Tuhan katakan hari ini. Loncat berapa halaman PowerPoint-nya sampai ya, betul. Pada waktu kemarin saya sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang ini musuh anak-anak muda. Ini musuh generasi penerus. Siapa itu? Belial. Alkitab berkata tentang Belial. Belial ini siapa? Belial itu arti namanya adalah tidak berguna atau tidak menghargai. Berapa banyak anak sulung, anak pewaris tidak pernah bisa mewarisi dengan baik? Ada berapa banyak gereja yang anak-anaknya tidak bisa meneruskan apa yang orang tuanya sudah mulai. Tidak bisa menangkap visi yang orang tuanya sudah mulai menangkap dari Tuhan. Berapa banyak pemimpin-pemimpin jemaat yang tidak pernah bisa menyelesaikan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada musuh ini. Siapa musuh ini? Musuh ini Belial. Ya. Dia ini kemarin tiba-tiba Tuhan jelaskan begini. Kenapa dia menjadi seseorang yang membantai destiny? Kenapa dia membuat orang-orang tidak pernah nyampe destininya? Karena dia bekerja dengan cara yang sangat halus. Dia bekerja dengan cara apa? Dia akan membujuk, dia akan menggoda, dia akan mengeluarkan yang memukau, yang mengagumkan, yang membuat orang itu berhenti menjadi pecinta Tuhan dan mulai menjadi pecinta kesia-siaan. Apa itu kesia-siaan? Pengkhotbah berkata kesia-siaan adalah mengejar kebaikan yang ditawarkan oleh dunia. Yaitu hikmat dunia. Hikmat dunia itu apa? Hikmat dunia itu contohnya begini. Ya. Kalau orang jatuh dalam dosa, lempari dengan batu. Enggak layak dia melayani. Enggak layak dia ada di tengah-tengah kita. Hikmat dunia. Tapi hikmat Allah berkata apa? Ada darah Yesus. Ada perjanjian Tuhan yang bisa memulihkan engkau yang berdosa. Engkau yang paling brengsek, yang paling bejat, yang paling jahat. Ada darah Yesus. Ada namanya kasih karunia dan anugerah. Kalian lihat di sini ya di Mahanaim. Menjadi begitu hebat dan besar. Sejujurnya di antara kami ini sangat banyak membutuhkan kasih karunia dan anugerah. Tapi Belial akan membisikkan dan berkata, enggak layak. Dia enggak layak jadi pemimpin saya. Dia enggak layak jadi orang tua saya.
Karena dia berbuat begitu, maka saya menjadi begini. Dari mana Belial bisa masuk dan menghancurkan hidup orang demi orang? Saat keluarin ininya aja, PowerPoint-nya. Saat orang itu memutuskan memilih untuk frustrasi dan marah. Siapa dari kalian yang sempat marah sama orang tua, pemimpin, teman-teman, kondisi? Dan Belial akan berkata gini, memang mereka tidak mengerti. Memang mereka begini. Memang. Itu yang membuat kita kehilangan terlalu banyak. Roh ini berpesta pora pada saat kita memutuskan kita tidak mau melayani orang-orang yang tidak layak jadi pemimpin kita. Roh ini bekerja pada saat kita memilih untuk marah. Pada saat kita memilih tidak bisa mengampuni orang tua kita, tidak bisa mengampuni pemimpin-pemimpin kita. Itu makanan dia. Itu saatnya dia menelan engkau. Siapa yang mau ditelan sama iblis? Enggak ada. So angkat pedangmu. Dan berlatihlah kita berkata, Belial, diam. Enyah dari hidupku. Peperangan sesimpel itu. Yeremia 1 ayat 9 dan 10 berkata, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Hebat yang pengen PPT tahu. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Lanjut. Yeremia 1 ayat 9 aja. Ya. Di sini dikatakan apa? Tuhan taruh firman-Nya di mulut kita. So bagaimana berperang? Dengan mulut. So apa yang keluar dari mulutmu? Perhatikan. Jangan sampai racun keluar dari mulutmu dan pedang Tuhan keluar dari mulutmu. Perhatikan. Pada saat engkau berurusan dengan Belial di hatimu. Saat engkau berurusan dengan Belial di hidupmu. Engkau berurusan dengan kemarahanmu. Engkau berurusan dengan kebencianmu. Dengan kesakitanmu. Pada saat engkau berkata kepada Belial, enyah. Maka tiba-tiba perkataanmu menjadi bom atom, menjadi rudal, menjadi nuklir untuk membersihkan generasi demi generasi. Jangan berpikir engkau bisa melawan Belial saat engkau berkata, oh tidak apa. Saya baik dengan semua orang, tapi sama ayah saya, jangan bicara tentang ayah saya. Maka engkau tidak bisa mengalahkan Belial. Peperangan yang sesungguhnya adalah engkau perang di dalam dirimu dulu. Potong dulu semua kesamaan dengan Belial. Sehingga setiap perkataanmu itu tiba-tiba menjadi nuklir. Menjadi rudal, menjadi granat, menghabisi musuh. Amin. Hak dan otoritas. Oke. Hak dan otoritas. Terus kenapa kita bisa berperang? Kembali berapa halaman? Kembali beberapa halaman, hak dan otoritas, DNA Tuhan. Tadi saya katakan Tuhan menjadikan kamu dan saya dengan DNA Tuhan. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya. Untuk apa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan raja-rajanya. Mazmur 2. Catat Mazmur 2 ya. Baca sendiri. Pelajari sendiri. Mau jadi raja? Ilmu raja-raja adalah mempelajari. Oke?
Mazmur 2. Saat Tuhan temukan engkau, Tuhan mau lantik engkau. Sehingga apa? Raja-raja dunia harus mendengarkan apa yang kau katakan. Presiden, Perdana Menteri, raja-raja dunia, pengusaha-pengusaha, pada saat engkau berkata, apapun, Alkitab berkata, kalau engkau sudah dilantik sebagai raja, mereka harus mendengarkan engkau. So pastikan Tuhan bisa mempercayai engkau dan melantikmu sebagai raja. Yeremia 1 ayat 9 dan 10 berkata bahwa kita diangkat di atas kerajaan bangsa-bangsa. Jadi gak peduli engkau tinggal di Sumatera, Kalimantan, dengan begitu banyak setan, dengan begitu banyak hutan yang masih dipenuhi macam-macam. Engkau punya kuasa. Untuk apa? Menghancurkan, merubuhkan, membinasakan. Tapi jangan lupa juga untuk menanam. Bagaimana caranya Bu saya menanam? Saya tidak punya uang. Saya tidak kuliah tinggi-tinggi. Mungkin kalian berkata Kak SV dan Kak Kenis, mereka kuliah hebat. Tapi gak ada syarat kuliah di Alkitab ya. Bukan berarti gak usah kuliah ya. Artinya apa? Artinya pastikan Tuhan temukan engkau bisa dipercaya. Maka engkau bisa mencabut, merubuhkan kerajaan bangsa apapun yang menentang Tuhan. Dan menanam dan membangun. Syaratnya apa? Simple. Yesaya 49 berkata, saat Tuhan menolong engkau, saat Tuhan mendengar engkau, maka engkau bisa membangun kotamu. Sesimpel itu. Pernah ditolong Tuhan? Pernah doamu didengar Tuhan? Maka Tuhan mau pakai engkau untuk membangun kotamu, bangsamu. Bagaimana? Memperkatakan. Oke? Memperkatakan. Apa yang kau perkatakan? Oke. Yang warna putih slide-nya, siapkan diri. Loncat. Loncat, sorry. Yang biru aja, yang ungu. Perkataan-perkataan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Kunci kerajaan surga. Tuhan kasih kunci kerajaan surga. Untuk apa? Untuk mengikat dan melepaskan. Ada satu bahasa Inggris berkata begini, apa yang kau larang akan terlarang di surga. Wow. Kalau kamu bilang tidak boleh ada maling masuk di sini, maka maling tidak akan masuk mau dalam bentuk apapun. Mungkin tempatmu di pinggir laut dan berkata tidak boleh ada tsunami menerpa, tidak boleh air melewati batas ini. Titik. Karena itu yang aku katakan. Aku larang air naik dari batas ini. Maka di surga ditetapkan air tidak boleh naik. Apa yang kau izinkan akan terjadi. Kalau engkau berkata api dari Tuhan turun melanda dan menguduskan, tiba-tiba engkau akan dengar teriakan di setiap rumah berkata, Tuhan aku butuh engkau. Itu saat engkau membiarkan roh Tuhan bekerja. Amin. Jadi apa yang harus kau katakan? Tercabut semua yang tidak ditanam oleh Tuhan. Dan mulai ada pohon kebenaran. Ada pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau engkau jalan di jalan-jalanmu ya, dimanapun kau berada, lihat. Kalau ada pelacuran di situ bilang, Tuhan biar kekudusanmu menerpa mereka. Pemulihan Tuhan, pemulihan. Mereka bertemu dengan cinta yang sesungguhnya, yaitu engkau sendiri. Tapi engkau juga berkata untuk hidupmu. Tidak ada lagi yang mati dalam hidupku. Tidak ada lagi kemalasan dalam hidupku. Tidak ada kemarahan dalam hidupku. Yang ada hanya kehidupan, cinta akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan.
Amin. So putuskan hari ini. Engkau mau menjadi anak-anak muda yang membawa lawatan. Atau engkau mau menjadi anak-anak muda yang ditelan habis oleh iblis. Ada satu hamba Tuhan berkata, saya sangat bersuka cita melihat anak-anak muda belasan tahun berkata, Tuhan aku berikan hidupmu. Aku bisa kemana dan lakukan apa buat Tuhan. Tapi aku akan lebih bersuka kalau aku bisa menemukan orang-orang 50, 60, 70 tahun dan berkata, Tuhan kau mau utus aku kemana? Kenapa? Karena Belial telah banyak menelan anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. So putuskan hidupmu. Apakah kau mau menjadi makanan Belial? Atau engkau mau menjadi pemenang? Ya, yang terakhir. Slide yang pink. Ada VS, bukan yang atasnya. VS, content, trust. Salah satu yang Tuhan bukakan untuk melawan Belial begini. Saya mau cerita dulu ya, contoh ya. Saya ini orang yang paling tidak tahu bersyukur. Saya kasih kejelekan saya supaya kalian belajar. Oke? Satu hari saya dan keluarga saya ditraktir jalan-jalan ke Kanada, bukan ke Monas, ya. Ke Kanada. Tahu Kanada di mana? Ya, jauh. Sekeluarga kami ditraktir, pulang kami dibawa bekali uang jajan, dolar, dan pulang itu kami dengan limusin ke pesawat. Coba, kurang apa? Tapi saya marah. Dan saya curiga Tuhan mau bikin apa sama saya habis ini. Kenapa? Karena saya punya kejahatan yang begitu rupa. Yang berkata saya tidak pernah bisa bersyukur. Karena saya selalu bandingkan diri saya dengan orang lain. Saya tidak pernah suka untuk jadi yang terbelakang. Saat orang lain dicintai kenapa gua enggak ya? Saat orang lain dapat porsi lebih besar kenapa gua kecil ya? Semua salah. Tuhan kasih sebegitu rupa saya masih marah. Karena apa? Saya tidak pernah puas. Tidak pernah mengerti bahwa Tuhan mencintai saya. Sampai saya belajar mengerti. Sampai Tuhan bilang, nak bisa gak kamu percaya aja. Bahwa aku Bapa tidak pernah merancangkan yang jahat buatmu. Bisa gak kamu percaya dan ucapkan syukur. Kalau ucap syukur dapat duit banyak enak ya? Ya kan? Siapa yang pernah ditikam sama temannya dari belakang dan kamu bisa mengucap syukur? Itu ternyata Alkitab bilang itu korban yang memuliakan Tuhan. Itu peperangan. Ucapan syukurmu adalah senjata. Ternyata. Jadi pada waktu sesuatu terjadi yang sangat menyakitkan, kalau engkau berkata ini jahat, ini tidak adil, maka Belial ada di depanmu siap menelan. Tapi kalau engkau berkata Tuhan ajar aku memilih untuk bersyukur. Maka ucapan syukurmu memuliakan Tuhan dan itu menghancurkan Belial dari depanmu. Rasa puas, percaya sama Tuhan, ucapkan syukur dan pilih mencintai Tuhan. Itu bisa menghabisi setiap kebilealan dalam hidupmu. Waktu saya pelajari ini saya tiba-tiba mengerti musuh saya selama ini. Ini yang saya hadapi. Tapi bodohnya saya bertahun-tahun saya memilih untuk marah. Pada waktu Tuhan ajari saya, nak belajar mengucap syukur. Waktu saya mulai belajar mengucap syukur dalam kesakitan. Ternyata itu membuat saya naik. Dan membuat saya bisa menang. Memenangkan peperangan di benua demi benua. Di kota demi kota. Kenapa? Karena kemenangan di dalam membuat kita melepaskan rudal-rudal, menghabisi kekuatan musuh. Gimana caranya? Cukup dengan memperkatakan, pilih dan perkatakan.
Amin. Tadi saudara kalian udah pilih untuk mendengar panggilan, menjawab panggilan. So ke depan kan harus kenali musuhmu Belial. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun, 40, 50. Kalau masih ada ya. Engkau akan masih tetap berapi-api dan melayani Tuhan dengan penuh cinta. Sampai kita lihat Indonesia, semua penduduknya mencintai Tuhan. Amin.